Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum Nucahayaning Tias dengan NIM 32122210016 Program Studi Kimia kelas eksekutif tahun 2022. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Dinamika Kimia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penentuan kalor reaksi atau perubahan entalpi dengan menggunakan hukum Hess. Entalpi merupakan suatu fungsi keadaan yang hanya bergantung dengan keadaan awal dan akhir dari tiap reaksi, serta hasil reaksi dengan tanpa memperhatikan jalan dari perubahan zat tiap reaksi menjadi hasil reaksi. Entalpi bisa ditentukan dengan cara menghitung kalor reaksi pada tekanan yang tetap. Tidak semua reaksi bisa diketahui dengan jelas jumlah kalor reaksinya pada saat itu juga. Pada tahun 1840, ahli kimia yang berasal dari Rusia bernama Germain Henry Hess melakukan manipulasi terhadap persamaan termokimia guna untuk menghitung perubahan entalpi yang terdapat dalam sebuah hukum yang dinamai dengan hukum Hess atau hukum penjumlahan kalor. Germain Henry Hess menyatakan bahwa apabila sebuah reaksi berlangsung dalam dua tahap reaksi ataupun lebih, maka perubahan entalpi terhadap reaksi tersebut akan bernilai sama dengan jumlah perubahan entalpi dari seluruh tahap yang terjadi. Bunyi hukum Hess sendiri adalah entalpi reaksi tak tergantung pada jalannya sebuah reaksi, tetapi tergantung pada hasil akhir dari reaksi tersebut. Hukum Hess bisa digambarkan melalui cara yang skematis, yakni sebagai berikut. Perubahan dari A menjadi C bisa berlangsung melalui dua tahap, yakni tahap 1 secara langsung. A menjadi C menghasilkan delta H1. Tahap kedua secara tidak langsung. Berdasarkan hukum Hess, maka harga delta H1 adalah penjumlahan dari delta H2 ditambah dengan delta H3. Sebagai contoh, reaksi karbon serta oksigen yang diperlukan untuk membentuk CO2 bisa berlangsung melalui satu tahap secara langsung ataupun dapat berlangsung juga melalui dua tahap atau cara tidak langsung. Seperti contoh satu tahap ketika C ditambah O2 menghasilkan CO2 akan mendapatkan harga entalpi sebesar negatif 394 kJ. Dengan cara dua tahap, C ditambah setengah O2 menghasilkan CO akan mendapatkan harga entalpi sebesar negatif 110 kJ. Sedangkan CO ditambah O2 menghasilkan CO2, delta H-nya adalah negatif 284 kJ. Sehingga C ditambah O2 menghasilkan CO2 adalah penjumlahan dari negatif 110 ditambahkan dengan negatif 284 menjadi negatif 394. Sama seperti hasil cara dengan satu tahap. Hukum Hess bisa juga dinyatakan melalui bentuk diagram siklus ataupun diagram tingkat energi, seperti contoh gambar 1 berikut ini. Berdasarkan pada siklus reaksi yang telah dijelaskan sebelumnya, pembakaran karbon bisa melalui dua lintasan, lintasan pertama dan lintasan kedua, yakni lintasan pertama yang dapat berlangsung membentuk CO2, sedangkan lintasan kedua pada mulanya akan membentuk CO, kemudian menjadi CO2. Gambar kedua ini merupakan gambar diagram tingkat energi atas reaksi karbon dengan menggunakan oksigen dan membentuk CO2 menurut dua lintasan. Contoh berikutnya, hukum Hess ini juga bisa digunakan untuk menentukan kalor berdasarkan pada reaksi yang tak dapat diketahui dengan cara yang langsung. Perhatikan dua contoh gambar berikut ini. Perubahan yang terjadi dari N2 menjadi O2 menjadi NO disertai dengan adanya perubahan entalpi delta H1 sebesar
33,85 kilojoule per mol, walaupun reaksi telah ditetapkan dalam satu tahap ataupun dalam dua tahap. Contoh soal berikutnya adalah tentukan entalpi dari pembakaran arang menjadi sebuah gas karbon dioksida dan juga uap air. Reaksi pembakaran arang bisa dituliskan sebagai berikut. C ditambah O2 menghasilkan CO. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan CO bisa ditentukan berdasarkan pada perubahan entalpi reaksi yang dapat dengan mudah terjadi, yaitu reaksi pembakaran karbon dan berubah menjadi karbon dioksida, serta pembakaran karbon monoksida yang berubah menjadi karbon dioksida. Reaksi tersebut belum diketahui jumlah entalpinya. Harga entalpi bisa kita lihat dalam tabel perubahan entalpi. Dalam hal ini diketahui bahwa harga entalpi pembentukan CO adalah sebesar negatif 393,5 kJ per mol, serta entalpi pembakaran CO adalah sebesar negatif 283 kJ per mol. Untuk mendapatkan persamaan reaksi dari pembakaran karbon yang berubah menjadi karbon monoksida, maka reaksi 2 dapat dibalik ditambahkan dengan menggunakan sebuah reaksi. Karena reaksi 2 ini persamaan reaksinya dibalik, maka harga entalpinya pun jadi berubah yang tadinya merupakan negatif 283 kJ per mol karena kita balik menjadi harga entalpinya adalah positif 283 kJ per mol. Lalu akan menghasilkan reaksi baru yaitu karbon ditambah O2 ditambah CO2 menghasilkan CO2 ditambah CO ditambah setengah O2 dengan harga entalpi sebesar negatif 110,5. Pembuangan dari dua zat yang sama pada kedua sisi akan dapat menghasilkan sebuah persamaan reaksi, yakni C ditambah setengah O2 menghasilkan CO dengan harga entalpinya adalah hasil pengurangan dari negatif 393,5 dikurangi 283 kJ per mol. Perhitungan dari delta H reaksi juga bisa dilaksanakan dengan cara menggunakan data dasar kalor reaksi pembentukan standar. Kalor pembentukan standar adalah sebuah kalor pembentukan senyawa yang berdasarkan pada unsur-unsurnya. Jadi, secara umum, delta H reaksi bisa ditentukan dengan menggunakan rumus delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaktan. Dengan delta H produk adalah jumlah entalpi dari pembentukan standar berdasarkan pada zat-zat produk, sedangkan delta H F reaktan itu adalah jumlah entalpi dari pembentukan standar berdasarkan pada zat-zat reaktan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.